Gawat, ternyata Korea Utara sudah bekerja sama memasok rudal balistik ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Bahkan September 2023 lalu, Kim Jong-un rela melakukan perjalanan internasional pertamanya sejak pandemi ke Rusia selama 6 hari. Apa yang sedang mereka rencanakan? Amerika Serikat udah mulai ketar-ketir. Begitupun negara-negara lainnya, karena khawatir tanda-tanda Perang Dunia Ketiga semakin terlihat jelas. Sebagai sesama negara yang sering diberi sanksi dan diisolasi negara-negara barat, wajar saja jika Korea Utara dan Rusia memutuskan untuk bermesraan. Tapi hubungan mereka juga pasang surut kok. Seperti inilah dinamika hubungan antara Rusia dan Korea Utara. Pada intinya, hubungan dua negara ini disatukan oleh sejarah. Jadi Rusia, yang sebelumnya masih berbentuk Uni Soviet, sebenarnya memainkan peran kunci dalam mendukung dan mengakui Korea Utara pada tahap awal sejarahnya. Pada tanggal 12 Oktober 1948, Uni Soviet secara resmi mengakui Korea Utara, Republik Rakyat Demokratik Korea alias DPRK, yang baru saja diproklamasikan. Peran Uni Soviet dalam mendukung Korea Utara menjadi lebih menonjol selama periode Perang Dingin, terutama saat Perang Korea. Saat Korea Utara menyerang Korea Selatan pada tahun 1950, Uni Soviet memberikan dukungan besar berupa logistik, finansial, dan bantuan militer. Sebagai bagian dari blok komunis, Korea Utara mendapat dukungan politik yang signifikan dari Uni Soviet, memperkuat posisinya di mata komunitas internasional. Setelah Perang Korea berakhir pada tahun 1953, hubungan antara Korea Utara dan Uni Soviet tetap kuat. Uni Soviet terus memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada Korea Utara. Namun, setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991, Rusia mengambil alih sebagian besar hubungan luar negeri dan komitmen internasional Uni Soviet. Pemerintahan baru Rusia di bawah Boris Yeltsin menolak memberikan dukungan kepada Korea Utara dan malah lebih memilih Korea Selatan. Nah, saat Vladimir Putin menjadi Perdana Menteri di Agustus 1999, terus jadi presiden di bulan Maret, itulah yang menjadi momen penting bagi Korea Utara. Karena mereka merasa ada masalah di pemerintahan Yeltsin sebelumnya. Kim Jong-il kala itu yang katanya sampai bilang, akhirnya Rusia punya pemimpin yang bisa diajak bicara bisnis. Keduanya pun mulai membuat perjanjian persahabatan, hubungan tetangga baik, dan kerjasama setelah Yeltsin mundur dari dunia politik. Mulai April tahun 2000, mereka mulai siap-siap buat kunjungan Presiden Putin ke Pyongyang secara rahasia. Puncaknya di bulan Juli 2000, waktu mereka menandatangani deklarasi bersama. Ini jadi dokumen internasional pertama yang ditandatangani oleh Kim Jong-il sebagai Sekretaris Jenderal Partai Pekerja Korea. Kesamaan kepentingan antara kedua negara ini melibatkan dorongan untuk mempertahankan sistem politik masing-masing dan menghadapi tekanan dari negara-negara barat, terutama dari Amerika Serikat. Selain itu, keduanya juga memiliki kepentingan strategis dalam menjaga stabilitas di wilayah Asia Timur. Namun, hubungan keduanya sempat renggang saat Rusia memilih untuk mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB di tahun 1965 yang isinya mengutuk uji coba rudal Korea Utara tahun 2006. Puncaknya ketika setelah uji coba nuklir Korea pada 25 Mei 2009, landscape hubungan geopolitik di kawasan ini semakin berubah. Rusia merasa khawatir kalau kesuksesan uji coba nuklir Korea Utara dapat memicu konflik nuklir yang serius. Sehingga mereka memilih untuk bergabung dengan sejumlah negara termasuk Tiongkok, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat untuk mengusulkan resolusi yang mencakup penerapan sanksi baru. Mereka mulai ketar-ketir atas potensi ancaman keamanan global yang dapat ditimbulkan dari tindakan Korea Utara. Rusia juga kesal ketika Korea Utara mengancam akan menyerang Korea Selatan. Mereka lalu ikut rencana Amerika Serikat untuk memeriksa kapal-kapal yang dicurigai membawa peralatan senjata pemusnah massal. Kekhawatiran itu semakin menjadi-jadi karena Rusia khawatir dampak uji coba nuklir ini
bakal berdampak pada keamanan wilayah timur jauh Rusia yang berbatasan langsung dengan Korea Utara. Maklum, Korea Utara dan Rusia memang berbagi perbatasan darat sepanjang 17 km. Singkat cerita, akhirnya mereka kembali berbaikan sejak 2010. Sepertinya Korea Utara udah merasa terancam, lalu mereka kembali mendekati Rusia dengan mengirim Menteri Luar Negeri Korea Utara berkunjung ke Moskow dan komunikasi pun kembali terjalin. Apalagi Korea Utara setuju untuk moratorium alias penundaan uji nuklir, peluncuran rudal, dan pengayaan uranium, di mana Rusia menyambut baik keputusan tersebut. Ketika Putin kembali memenangkan pemilihan presiden tahun 2012 lalu, Kim Jong-un yang juga sudah menjadi pemimpin tertinggi Korut di tahun yang sama, mengucapkan selamat dan mengekspresikan keyakinannya pada meningkatnya kerjasama bilateral antara dua negara mereka. Dan tercatat, Kim Jong-un dan Putin telah bertemu 4 kali, terakhir pada tahun 2023 lalu. Pertemuan ini menimbulkan banyak tanda tanya, karena kedua pihak tidak menggelar konferensi pers, tidak merilis komunikasi, dan tidak mengumumkan hasil pertemuan secara terbuka kepada publik. Namun yang pasti, sejak pertemuan pertama kali mereka dan menjadi pertemuan tingkat tinggi bersejarah pada 2019 di Vladivostok, Rusia Timur, Kim Jong-un memang secara terbuka menyatakan akan mendukung Moskow dalam setiap perselisihan yang melibatkan Rusia. Bahkan, Korea Utara menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis dukungan Rusia di Ukraina Timur, yaitu wilayah Donetsk dan Lugansk. Mereka juga nggak peduli keputusan ini mendapat kecaman karena dianggap merusak kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Balik lagi nih, tahun 2012 lalu, Rusia menunjuk duta besar baru untuk Korea Utara. Lalu, mereka menandatangani rencana pertukaran antar kementerian. Bahkan di tahun yang sama, Rusia menghapus 90% utang Korea Utara sebesar 11 miliar dolar. Karena memang setelah berakhirnya Perang Korea, Uni Soviet muncul sebagai mitra dagang utama dan penyandang dana utama bagi Korea Utara. Pada puncak hubungan bilateral pada tahun 1988, sekitar 60% perdagangan Korea Utara dilakukan dengan Uni Soviet. Mayoritas dari perdagangan ini terdiri dari bahan mentah dan minyak bumi yang disediakan oleh Moskow dengan harga yang bersahabat untuk Korea Utara. Sedangkan bantuan teknis dari Uni Soviet sebanyak 93 pabrik dibangun di Korea Utara. Dan hubungan ekonomi mereka terus berlanjut hingga tahun 2016 pada berbagai sektor, terutama pada pangan dan perkembangan sains, termasuk membangun jaringan internet yang tertutup dan terkontrol. Sejak tahun 2017, Korea Utara dilaporkan telah membuka saluran koneksi internet baru dengan dunia luar melalui layanan dari perusahaan telekomunikasi Rusia, Transtelecom. Langkah ini, menurut para ahli keamanan dunia maya, dianggap dapat meningkatkan infrastruktur internet Korut dan sehingga bisa melancarkan serangan cyber. Korea Utara memang sebelumnya telah dituduh terlibat dalam beberapa serangan dunia maya besar, termasuk yang ditujukan kepada badan-badan seperti Sony Pictures dan serangan ransomware WannaCry. Sedangkan untuk hubungan militer baru kembali terjalin di 2011 hingga saat ini. Pada bulan September 2022 lalu, intelijen Amerika Serikat bahkan melaporkan bahwa Rusia telah membeli beberapa dalam jumlah besar peluru artileri dan roket dari Korea Utara sebagai respon terhadap sanksi yang diterapkan akibat invasi Rusia ke Ukraina. Dan pada Januari 2024, pejabat Kiev dan Washington DC mengungkapkan bahwa Rusia telah mulai menggunakan rudal buatan Korea Utara dalam serangannya di Ukraina. Jadi saat terjadi serangan rudal di Kharkov pada 2 Januari lalu, dugaan kuat mengarah pada kemungkinan penggunaan rudal balistik KN-23 buatan Korea Utara. Hal ini mencerminkan kedekatan yang semakin meningkat antara Korea Utara dan Rusia. Selain itu, ada juga yang menduga kemungkinan bahwa Korea Utara menjadikan Ukraina sebagai arena uji coba bagi rudal-rudal mereka. Ya, menarik memang, mengingat Rusia 10 tahun lalu ikut mengecam Korea Utara atas uji coba nuklirnya. Justru, belakangan ini berbalik arah
seakan mendukung. 2 tahun lalu bersama China, Rusia menggunakan hak veto mereka untuk memblokir upaya yang dipimpin oleh Amerika Serikat agar PBB kembali memberlakukan serangan sanksi terhadap Korea Utara terkait peluncuran balistik terbarunya. Kini, Amerika Serikat benar-benar dibuat terusik, terutama sejak Rusia dan Korea Utara bekerja sama dalam hal militer, termasuk untuk mengembangkan rudal balistik antar benua yang disebut-sebut mampu menjangkau Amerika Serikat. Belum lagi fakta bahwa ada campur tangan China dalam pengembangan ICBM ini. Makin ngerilah Amerika Serikat dibuatnya.